Saat kembali ditanya soal putusan MA yang terbaru, Jokowi bersikeras melarang Kaisang maju. Ini versi dari Julhas. Jokowi enggak setuju Kaisang maju di Pilkada 2024. Sampai di sini, kalian pasti sudah mau ketawa, karena dulu Jokowi juga seperti itu saat komentari Gibran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Semuanya cuma drama yang sepertinya dimainkan untuk kepentingan politik. Ini terkait dengan putusan MA yang memutuskan calon kepala daerah berusia 30 tahun saat hari pelantikan. Tidak ada yang bisa membantah kalau Kaisang yang paling diuntungkan dari putusan ini, meskipun alasannya klasik. Ini untuk membuka jalan bagi anak muda untuk memimpin dan mengabdi untuk negara. Kaisang dapat untung besar, tapi anak muda yang lain dijadikan tameng. Drama ini kemudian dimulai oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Julhas. Setelah rapat kabinet seminggu lalu, Julhas mengaku sempat berbincang dengan Jokowi soal pencalonan Kaisang. Saat kembali ditanya soal putusan MA yang terbaru, Jokowi bersikeras melarang Kaisang maju. Ini versi dari Julhas. Jokowi enggak setuju Kaisang maju di Pilkada 2024. Sampai di sini, kalian pasti sudah mau ketawa, karena dulu Jokowi juga seperti itu saat komentari Gibran. Tapi tahan dulu, kita lanjut dulu. Kaisang kemudian ikut berkomentar. Ada kesan dia membantah apa kata Julhas. Dia bilang, itu kan ucapan versi Julhas. Kaisang lalu bertanya pada wartawan, apakah sudah dengar cerita versi dia? Ketika mereka tanya, memangnya versi Kaisang itu kayak gimana? Kaisang malah enggak mau menjawab. Dia bilang itu rahasia. Sampai di sini, kalian sudah bisa simpulkan kalau ini adalah drama yang sengaja dilempar ke publik. Karena penasaran, Jokowi jadi incaran berikutnya. Jokowi tidak kasih jawaban yang jelas. Dia cuma minta supaya wartawan tanyakan langsung ke Kaisang, jangan tanya ke dia. Kalau memang ucapan Julhas itu salah, Jokowi bisa langsung membantah dengan mengatakan tidak. Kalaupun benar, saya yakin Jokowi juga nggak bakal berani jujur. Jadi intinya, ini cuma drama yang mungkin sengaja dimainkan. Saat ditanya soal konfirmasi, semuanya ngeles dan tidak mau menjawab. Sengaja tarik ulur supaya lebih menarik dan bikin banyak orang penasaran. Ini mirip dengan cerita Gibran. Ketika ditanya soal keinginan untuk maju sebagai cawapres, jawabannya beda-beda dan menggantung. Jawabannya selalu normatif, banyak drama, tapi pada akhirnya semua kecurigaan orang-orang terbukti. Ada permainan tarik ulur yang sengaja dimainkan untuk menutupi niat sesungguhnya. Apalagi Jokowi belakangan ini makin enggak mirip seorang pemimpin negara. Dikit-dikit heran, dikit-dikit geram dan kesal, dikit-dikit kaget melihat masalah yang menimpa negara ini. Padahal masalah itu sudah lama ada. Sebelum penetapan capres dan cawapres, Gibran pernah bilang Jokowi sudah mengarahkan dukungannya ke salah satu bakal calon presiden. Tapi Gibran tidak kasih tahu siapa orang yang dimaksud. Ketika Jokowi yang ditanya soal itu, dia menjawab, tanyakan aja langsung ke Gibran. Jangan tanya ke dia. Ketika orang-orang terkejut, Kaisang baru beberapa hari jadi kader PSI, tapi langsung jadi ketua umum. Jokowi bilang, tanyakan aja langsung kepada PSI dan Kaisang. Saat ditanya soal kontroversi putusan MK yang menjadi karpet merah untuk anaknya sendiri, Jokowi bilang, tanyakan ke MK, jangan tanya ke dia. Begitu juga saat putusan MA keluar. Jokowi bilang, silakan tanyakan langsung kepada MA dan yang menggugat, jangan tanya ke dia. Saat ditanya apakah dia melarang Kaisang maju di Pilkada 2024, dia juga suruh tanya ke Kaisang, jangan tanya ke dia. Memang ini bukan jawaban yang salah, tanyakan ke yang bersangkutan. Tapi saya rasa ini jawaban orang yang malas mikir atau terkesan mau lepas dari isu panas. Begitu isu itu benar-benar kejadian, Jokowi cuma bisa senyum, tertawa, atau bilang,
Anak-anak sudah dewasa, sudah bisa bikin keputusan sendiri. Sebagai orang tua hanya bisa merestui. Bahkan netizen sudah paham ini adalah lagu lama yang diputar berulang-ulang. Liriknya udah hafal di luar kepala saking bosannya. Mereka yakin kalau Jokowi ngomong begitu berarti memang ada yang disembunyikan. Bahkan mirisnya, tapi lucu juga sih, ada meme sindiran buat Jokowi. Tulisannya begini, dengarkan apa kata Jokowi, maka yang benar adalah kebalikannya. Saya kadang prihatin, ini kok mirip partai PKS ya? PKS kan begitu di mata netizen. PKS komentar apa, maka yang benar adalah kebalikannya. Berarti penilaian netizen itu membuat Jokowi dan PKS levelnya jadi sama. Kacau banget sih ini. Mungkin inilah yang disebut sebelum lengser, sebisa mungkin usahakan anggota keluarganya sukses terjun ke politik. Saya nggak bilang Jokowi terlibat loh ya, tapi netizen banyak yang yakin kok. Padahal anak-anak Jokowi punya masa depan politik yang bagus kalau tidak nebeng konstitusi seperti sekarang. PDIP pasti akan mempersiapkan Gibran dan Kaisang menjadi calon pemimpin berikutnya, karena memang potensial di masa depan. Entah apa yang membuat keluarga Jokowi tidak sabar sehingga demokrasi Indonesia sehancur ini. Kalau mau keluar dari PDIP atau punya konflik dengan PDIP, secara politik itu wajar. Tapi kalau sampai terjadi perusakan konstitusi, ini sudah kelewat batas. Mungkin harapannya Jokowi adalah agar anaknya nanti bisa jadi presiden, kemudian anak yang satu lagi ikut jejak jadi presiden juga, kemudian cucu ikutan jadi presiden, begitu seterusnya dan selamanya. Mungkin Jokowi merasa negara ini sudah jadi milik keluarga sendiri, sehingga orang lain tidak boleh punya kesempatan untuk merebut kekuasaan. Kalau kata Mahfud, terserahlah mau ngapain. Selagi masih punya posisi, silakan lakukan apapun, mumpung orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi pendukung sebelah, kita-kita ini cuma barisan sakit hati yang iri dan dengki. Kita diminta maklum dan menerima kenyataan dengan alasan putusan sudah keluar dan berkekuatan hukum mengikat. Kalau Anda masih bingung, jangan tanya saya. Dan jangan tanya Jokowi, nanti kalian bakal lebih pusing. Nanti dia akan minta kalian tanya langsung ke yang bersangkutan. Benar tidaknya semua isu ini, kalian lihat aja nanti saat pilkada serentak nanti. Apakah Kaisang bakalan teguh dengan etika, tidak menumpang putusan MK, atau malah makin bernafsu mencalonkan diri sebagai calon gubernur? Kita tunggu saja. Nggak lama kok, paling 4 bulan dari sekarang udah bisa ketahuan hasilnya. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.